Di video kali ini kita bakal tahu sejauh mana HP mid-range Samsung dan Vivo ini bisa mengimbangi mid-range-nya Google dalam hal kamera. Dan buat jawab itu, di sini gue udah bagi jadi beberapa topik dan masing-masing kita bakal cari siapa yang terbaik. Pertama, langsung aja ke topik yang bikin gue penasaran, yaitu stabilisasi. Karena gue mau buktiin apakah stabilisasi 4K-nya masih gempa kayak di tes gue sebelumnya. Jawabannya setelah update software jadi mulus. Dan kalau dibandingin sama kedua HP lainnya, paling baik juga menurut gua. Untuk 1080p 30fps nya juga lebih stabil di Samsung ya. Kedua Pixel dan terakhir Vivo yang cukup berasa goncangannya. Cuman sayangnya, entah kelewat atau gimana, di 1080p 60fps nya Samsung justru yang paling hancur. Ya, semoga kedepannya bisa dibenerin lagi. Lanjut ke selfie yang cukup parah di Vivo, gempa banget. Samsung lebih mendingan ya, walaupun Pixel lebih baik di sini. Vivo sendiri ada fitur yang namanya Steady Face, tapi pas gue cobain, walaupun emang mendingan sih, tapi masih lemah dibanding kedua HP lainnya. Dan ingat, Steady Face ini cuma bisa di 1080p. So, dari hasil-hasil tadi, secara keseluruhan poin ini gue kasih ke Samsung sih, walaupun sebenarnya cukup tipis kalau dibanding sama Pixel. Oh ya, cuma mau kasih tahu kalau ketiga HP ini udah pakai software update terbaru ya. Lanjut kita ke lensa wide-nya, dimana karakter warna bisa dibilang Vivo yang paling saturated, kedua Pixel, dan terakhir Samsung yang lebih mendekati natural. Lanjut untuk dynamic range, bisa gue bilang Pixel lebih baik ya, terutama buat kondisi backlight. Area paling terangnya yaitu matahari, dan bagian gelapnya tanaman-tanaman di depan bisa diekspos cukup baik. Dan yang paling lemah di sini adalah Samsung. Cuma untuk kondisi normal, Samsung dan Vivo mirip-mirip sih. Kalau dari foto, walaupun sekilas Pixel yang paling redup, tapi kalau kita perhatiin lebih detail, Pixel juga yang paling seimbang dalam mengekspos gambarnya secara keseluruhan. Misalnya gedung di ujung sini, atau di foto ini gedungnya lebih berbentuk di Pixel dibanding Samsung dan Vivo yang mulai pudar sih karena keterangan gitu. Tapi kalau dihadapin sama matahari langsung, Pixel justru yang paling keok dibanding Samsung dan Vivo. Untuk 2 kali zoom Vivo bisa lebih baik lagi ya dalam mengekspos mataharinya. Cuma sisanya dari yang udah gue sebutin tadi, Pixel juara sih. Buat ultrawide terutama video, bisa gue bilang Pixel dari sisi gambar cukup konsisten ya, lebih terang dan jelas aja. Untuk beberapa kondisi, Samsung dan Vivo bisa lebih gelap gitu. Di kondisi lain, Samsung bisa lebih terang sendiri. Untuk Vivo bisa dibilang paling gelap dari yang lain saat backlight gini. Bisa dilihat dari pohon, gedung, dan orang-orang di sana. Kalau nggak backlight masih mendingan. Cuman kebalikan di foto, Vivo punya gambar yang lebih terang dan cukup hidup sih, karena dari sisi warna dia juga lebih keluar. Oh ya, waktu pindah lensa dari wide ke ultrawide di Samsung, ada satu komplain yang buat gue cukup ngeganggu, yaitu videonya yang sempat nge-freeze ya. Jadi saat kalian ada ngomong sesuatu bakal kepotong gitu. Contohnya ya, tuh kan ada kepotong. Hal ini sebenarnya sama kayak pindah lensa dari belakang ke depan. Tapi untuk itu ya, gue nggak terlalu komplain sih, karena kedua HP lainnya nggak punya fitur ini. Maksud gue ya nggak apa-apa lah, lebih mending nge-freeze daripada nggak ada sama sekali. Cuma ya tadi, untuk perpindahan dari wide ke ultrawide dan sebaliknya, semoga bisa dibenerin. Sebenarnya masih ada beberapa lagi komplain gue tentang A54 ini ya, yang nanti gue jelasin di belakang. So, untuk poin ini gue kasih ke Pixel. Buat yang nggak tahu, Samsung dan Vivo punya maksimum zoom di 10 kali untuk video ya, yang menurut gua Samsung masih lebih baik. Lebih halus gitu dibanding Vivo yang udah kasar gambarnya. Sedangkan kalau kita bandingin sesama 5 kali, yaitu zoom mentoknya Pixel, Vivo udah kayak ditajemin gitu. Samsung sama Pixel mirip, tapi gambar di Pixel udah lebih dihalusin lagi. Sedangkan Samsung noise-nya lebih berasa, tapi detail tekstur gedungnya lebih dapet, less processing aja dibanding Pixel. Buat zoom foto pun lebih mending Samsung dan Pixel, tapi kedua HP ini sebenarnya beda aliran. Sama kayak video nih, kalau Samsung tekstur temboknya tipis-tipis masih ada, sedangkan Pixel udah dihalusin, plus garis-garis bangunannya lebih ditebelin lagi, jadi lebih jelas. Dan kalau kalian lihat kacanya lebih kinclong juga nih, ya lebih kelihatan pemrosesannya sih. Sedangkan Vivo gue berasa ada di tengah-tengah deh. Terus kalau ditanya poin ini buat siapa, gue lebih condong ke Samsung sih. Oke, singkatnya kalau cari natural look,
Pixel. Kalau cari yang glowing dan lebih menarik dari sisi warna ya Vivo. Untuk Samsung sedikit lebih pucat dan detail muka udah lebih dihalusin gitu. Kalau masalah pemisahan background dengan objek plus minus ya buat ketiga HP ini. Kadang lebih baik tapi di foto lain bisa lebih jelek. Cuman yang gue sempat ketemu di sini adalah untuk Samsung. Foto mode biasa dengan portretnya terjadi perubahan ya. Yang biasa itu lebih cerah sedangkan portretnya lebih pucat. Kelihatan dari warna baju dan kulit mukanya di sini. Jadi overall buat gue pribadi sih Vivo lebih menarik ya, terutama untuk posting di sosial media. Untuk selfie dari sisi skin tone muka gue agak kekuningan gitu di Samsung. Vivo terlalu putih dan Pixel lebih mendekati natural sih di antara kedua HP lainnya. Buat backlight, dynamic range Pixel jauh lebih baik dibanding Samsung dan Vivo. Terus kalau ditanya siapa yang paling cupu, Vivo sih. Terus di video ini juga terlihat pohon di belakang bisa diekspos Pixel sangat baik. Sedangkan Vivo butek gitu kayak kotor. Padahal udah gue pastiin lensanya bersih ya. Sampai gue coba lap lagi pun masih sama. Untuk foto sebenarnya kalau nggak backlight, gue cukup suka dengan hasilnya Vivo. Tapi kalau udah ada cahaya di belakang, jadi keputihan gitu. Walaupun secara dynamic range, Vivo bisa mengekspos lebih baik langit di belakang. Buat Samsung, gue berasa agak kekuningan dan Pixel sebenarnya bisa kasih skin tone yang mendekati natural. Tapi sayangnya kurang konsisten, kadang bisa kasih hasil yang terlalu gelap. Cuma untuk selfie low light di Pixel cukup konsisten sih gambarnya. Punya skin tone yang natural dan background yang lebih bersih. Nggak kayak Vivo dan Samsung yang cenderung lebih terang. Terus saat night mode-nya diaktifin nih, ada komplain lagi gue buat Samsung. Dimana foto-fotonya jadi gampang ngeblur gitu. Sampai gue coba beberapa kali dan sama hasilnya. So, untuk point selfie ini gue prefer ke Google Pixel. Terakhir low light bisa dibilang karakter gambar Samsung dan Pixel mirip ya, sedangkan Vivo lebih terang dan warm gitu. Untuk warna lebih akurat di Google Pixel kalau gue lihat, jembatannya juga lebih masuk karena aslinya biru gelap gitu. Terus feel malamnya juga lebih berasa dibanding Vivo yang lebih terang. Untuk Samsung menurut gue ada di tengah-tengah sih. Terus ultra wide hasil foto di Pixel cukup berasa ya noise-nya dibanding kedua HP lainnya. Oh ya, dari foto-foto low light yang gue ambil di Samsung ini, nggak tahu kenapa auto night mode-nya jarang banget ke trigger. Kalau mau yang pasti-pasti langsung ke mode night-nya aja sih. Sedangkan di Vivo udah pasti ke trigger terus dia, dan Pixel cukup sering. Lanjut ke video yang gue bisa bilang Pixel paling baik di sini. Mulai dari logo Bank of China yang lebih mendekati di Pixel ya, yang aslinya warna merah. Sedangkan di Samsung itu udah mendekati putih, dan Vivo lebih keorenan gitu. Terus kita ke gedung sebelahnya, Pixel bisa menghandle cahaya lebih baik. Samsung cukup keok, sedangkan Vivo di tengah-tengah dan cenderung lebih terang juga gambarnya. Dan sekali lagi untuk kondisi ini, feel malam di Pixel masih berasa ya, dan cahaya lampunya masih bisa dihandle dengan baik. Sedangkan Vivo lebih terang dan saturated juga. Bisa dilihat dari warna gedung dan rumput. Untuk langitnya juga paling terang di sini. Terus kalian perhatiin deh, saat pindah lensa ke ultrawide, di Pixel cukup konsisten, sedangkan Samsung Vivo berasa banget perubahannya yang jadi gelap gitu. Video ultrawide Pixel lebih jelas dilihat. Dan poin untuk ini jelas buat Pixel. Kesimpulan menurut gua, Google Pixel 7a ini masih lebih baik secara overall ya. Walaupun ada beberapa hal yang cukup lemah, diantaranya foto selfie yang kadang lebih gelap sendiri. Terus untuk kondisi backlight, dynamic range-nya masih kurang. Habis itu foto ultra wide low light yang noise-nya cukup berasa. Tapi jangan salah paham juga ya, bukan berarti Samsung dan Vivo jelek. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan ingat, secara harga pun terpaut cukup jauh. Tapi menurut abang kesimpulan buat Samsung dan Vivo gimana? Kalau untuk Samsung, menurut gua masih punya potensi yang lebih besar lagi ya ke depannya. Terbukti dengan updatean software baru-baru ini yang bikin stabilisasi 4K-nya sekarang lebih baik. Bahkan paling baik di antara kedua HP lainnya. Ya, semoga komplain-komplain gua tadi kayak perpindahan lensa, terus selfie night mode-nya bisa diperbaiki lagi. Kalau buat Vivo, kelemahan yang cukup berasa yaitu stabilisasi dan backlight selfie-nya sih. Sisanya menurut gue udah oke banget, terutama buat kalian yang suka dengan warna-warna punchy gitu. Foto-foto objek orang pun juga bagus ya, bikin muka jadi lebih glowing nih. Sosial media ready aja gitu.
Terakhir gue cuma mau ingetin kalau poin-poin yang gue kasih tadi bener-bener subjektif ya dari gue sendiri. Kalau kalian nggak setuju nggak usah baper, cukup dihitung ulang dan kasih tahu di komen. Makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.